Bab 433 Jiwa. Sua, sosok Lu Tianyi melintas kengarai dan kecemerlangannya terhadap Yuan Qi membuat pohon Yao yang menjulang di dekatnya merasakannya dan mengutuk. Manusia, sepertinya kita tidak bisa lepas dari ini. Suara pahit pohon pandang Yao terdengar. Zhao Feng tahu bahwa kedatangan Lu Tianyi memberi pohon kekar Yao rasa bahaya. Jika pohon menjulang Yao berada di puncaknya, itu mungkin bisa melawan Lu Tianyi, tetapi setelah terkena Void God Protection, bagasi utamanya terungkap. Selain itu, pohon menjulang Yao telah menggunakan banyak roh kayunya Essence Soul dalam menghadapi serangan dari 3 sekte sehingga kekuatannya telah jatuh. Lu Tianyi ini memang kuat. Dia mungkin memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di alam Void God dan seseorang yang tidak bisa aku tangani. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Sebelum ini, Zhao Feng telah melukai lebih dari setengah dari 10 True Lord Ranks, tetapi ini terutama karena ia memiliki perlindungan pohon Yao yang menjulang tinggi. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Zhao Feng tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk menghadapi Ye Yanyu atau Zhuang Waner. Setelah semua, kekuatan pertempuran kedua ini setidaknya sebanding dengan wakil patriark darah besi agama dan mereka bisa menantang setengah langkah Origin Core Realm normal. Kekuatan Lu Tianyi telah mencapai level lain. Melalui pemeriksaan mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng melihat bahwa setiap tindakan Lu Tianyi mengandung kekuatan bumi. Karena ini angin aneh bisa robek oleh Lu Tianyi dengan santai. Baik Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak bisa melakukan ini. Brother Tri, kita tidak harus melawan seseorang yang tidak bisa kita lakukan. Reruntuhan Treasure Palace akan segera muncul. Anda hanya perlu memberikan semua dukungan Anda dan menyerahkan sisanya kepada saya. Petik 2. Suara Zhao Feng masih tenang, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan bahaya. Jika bukan karena fakta bahwa Ruins Treasure Palace pasti akan turun, Zhao Feng akan melarikan diri berabad-abad yang lalu. Tinggal di belakang hanya berarti kematian. Memerangi Lu Tianyi dan Tuan sejati lainnya mirip dengan menantang inti asal penguasa. Apa perbedaan antara mencari mati dan menantang Sovereign? Manusia, kamu sudah membuatku terlalu banyak kejutan. Semoga Anda bisa terus melakukannya. Petik 2. Emosi yang menjulang tinggi di pohon Yao stabil ketika ia mengedarkan roh kayu Essence Soul-nya untuk mendukung Zhao Feng. Pada saat ini, itu tidak peduli tentang berapa banyak energi yang digunakan. Lagi pula, itu lebih baik daripada disapu planet ini. Pada saat yang sama, Lu Tianyi bertemu dengan para jenius dari sekte spiritual Bulan Murni. Melihat sosok ketiga sekte, Lu Tianyi tertegun, apa yang terjadi? Dalam 10 True Lord Ranks, selain dia, nomor 2 dan 3 juga ada di sini. Hilangnya sekte spiritual Bulan Murni membuat Lu Tianyi marah. Di antara 3 sekte, sekte spiritual Bulan Murni kehilangan paling banyak. Yu Luo telah meninggal, Li Hong sama dengan yang mati dan ada pangkat Lord benar lainnya dan pangkat mistik benar yang mati. Kakak Lu, kamu datang tepat waktu. Membunuh bocah itu hampir pasti. Petik 2. Ye Yanyu sangat gembira. Lu Tianyi sekarang bahkan lebih terkejut. Sister Ye yang biasanya tenang penuh dengan niat membunuh. Segera, Ye Yanyu mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Tianyi. Hal seperti itu terjadi. Mendengar ini, Lu Tianyi sangat marah. Kapan para murid inti dari sekte spiritual Bulan Murni telah dipermalukan sedemikian rupa? Kamu santai. Tunggu aku untuk membunuh bajingan itu. Petik 2. Kemalasan Lu Tianyi menghilang saat kedua matanya menjadi seterang bulan. Ada garis-garis darah di dalamnya dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Pada saat ini, Lu Tianyi merasakan sesuatu dan melihat ke arah langit. Sua, mata biru muncul di langit dan tampak ada dengan langit dan bumi saat menatapnya dengan dingin. Ini adalah garis keturunan mata bajingan itu. Saya belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Petik 2. Lu Tianyi melompat ketakutan. Dia berpikir bahwa ini adalah keturunan salah satu mata dewa. Jika itu adalah pewaris sejati dari 8 mata dewa besar, bahkan Lu Tianyi akan khusyuk. Pada titik waktu ini, mata di awan menatap dingin dan melepaskan tekanan yang tak terlukiskan. Terlepas dari Lu Tianyi, setiap orang lainnya merasakan tekanan yang dalam. Setelah semua, energi mental Zhao Feng sendiri telah mencapai tahap akhir True Lord Rank dan dia mendapat dukungan dari roh kayu Essence Soul. Niatnya tidak jauh berbeda dengan niat saya, tetapi memiliki sesuatu yang sepertinya tidak saya mengerti. Lu Tianyi berdiri diam dan matanya seperti bulan-bulan emas yang memerintah tertinggi. Meskipun dia tidak bergerak,
pusaran air dari surga bumi Yuan Qi mengelilinginya dan membawa kekuatan alam yang tak tertahankan dengannya. Menghancurkan, bulan emas yang cemerlang muncul di telapak tangan Lu Tianyi dan melesat ke langit. Para jenius dari ketiga sekte semua menahan napas saat mereka mengungkapkan ekspresi tertegun. Langkah Lu Tianyi saat itu memiliki kekuatan untuk dengan mudah menghancurkan desa dan bahkan aura dari mata surga ditekan. Bulan emas membawa kekuatan destruktif atas area tempat mata surga berada dan di mana-mana dalam jarak 3 hingga 4 mil diselimuti. Bahkan pohon menjulang Yao merasakan gemetar dan siulan Yuan Qi membuat cabang-cabangnya bergetar. Setelah semuanya berakhir, meskipun awan di langit pecah, Eye of Heaven masih baik-baik saja dan menatap Lu Tianyi dengan main-main. Lu Tianyi, mata ini adalah keberadaan kosong dan serangan di bawah alam Dewa Void tidak bisa benar-benar menghancurkannya. Cara paling sederhana adalah membunuh bajingan itu. Petik 2. Suara lemah Cik Gui terdengar. Serangan Lu Tianyi sangat kuat, tetapi digunakan secara salah dan tidak berbeda dengan menyerang udara. Kecuali jika itu adalah seorang ahli yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul atau memiliki garis keturunan mata yang sebanding dengan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk menghancurkan Eye of Heaven. Menarik, Lu Tianyi tidak terlalu terkejut. Mata surga telah memberinya perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan, tetapi Lu Tianyi tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, ia mengirim beberapa serangan ke Eye of Heaven membuat para jenius di dekatnya gemetar. Namun, semua upaya ini berakhir dengan kegagalan. Mata surga masih bisa dilihat dan membawa lebih banyak tekanan pada mereka. Konyol, Lu Tianyi tidak bisa menahannya lagi. Dia tidak tahan dipandang rendah oleh mata. Kakak Lu, cepat pergi dan bunuh bajingan itu. Zhao Feng masih belum mundur setelah melihat Anda tiba. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Petik 2. Ye Yanyu merasa gelisah. Ini adalah naluri yang datang dari berinteraksi dengan Zhao Feng. Oke, aku akan bunuh bajingan itu sekarang. Lu Tianyi mengangguk. Dia hanya akan agak mendengarkan Ye Yanyu karena keduanya adalah murid raja di alam Dewa Void dan dalam hal bakat, Ye Yanyu lebih muda darinya dan masa depannya tidak di bawahnya. Sosok Lu Tianyi melintas saat dia menuju ke arah pohon Yao yang menjulang tinggi. Para jenius dari ketiga sekte merasa mata mereka kabur dan Lu Tianyi hanya terbang sejauh setengah mil. Bahkan Zhao Feng yang melihat ke langit ketakutan. Kecepatan Lu Tianyi terlalu cepat dan hanya perlu sekitar 10 langkah untuk sampai di sini. Mata jiwa es, mata surga tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya ke arah Lu Tianyi. Lu Tianyi menemukan bahwa tindakannya menjadi lebih lambat dan rasa dingin memasuki pikirannya, mencoba membekukan pikirannya. Selain itu, mata jiwa es Zhao Feng memanggil surga bumi Yuan Qi dan seketika segala sesuatu di sekitar Lu Tianyi menjadi tertutup es. Zhao Feng tidak menggunakan garis penembakan jiwa es kali ini karena mata jiwa es dapat menurunkan kecepatan gerakan Lu Tianyi dan Zhao Feng tahu bahwa garis penembakan jiwa es atau petir menembak mata Tuhan tidak akan bisa melukai Lu Tianyi terlalu banyak sebagai tingkat energi mental yang terakhir adalah pada setengah langkah Origin Core Realm. Hehe, tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakiku. Lu Tianyi tertawa ringan ketika surga bumi Yuan Qi di sekitarnya melolong. Mata jiwa es Zhao Feng sudah cukup untuk membekukan True Lord Rangs yang normal dan memperlambatnya. Dalam waktu yang lama, mereka akan menjadi serupa dengan apa yang terjadi pada Li Hong. Namun, Lu Tianyi tidak terluka sama sekali. Satu-satunya efek adalah kecepatannya melambat. Level energi mentalnya lebih tinggi dari milikku dan setengah item yang melindungi jiwa. Zhao Feng melihat dengan sangat jelas dengan Eye of Heaven-nya. Tidak jarang ajaib seperti Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan Zhuang Waner memiliki barang-barang pelindung. Dalam situasi normal, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menggunakan serangan energi mental terhadap mereka yang memiliki energi mental yang kuat dan barang pelindung jiwa yang baik. Aku hanya bisa menghentikan Lu Tianyi dengan melakukan ini. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Pada saat yang sama, pohon menjulang Yao merasakan niat Zhao Feng dan menuangkan gelombang jiwa esensi murni ke dunia energi mental Zhao Feng. Di bawah kondisi mata langit, Zhao Feng dengan cepat menyerap kekuatan roh kayu Essence Soul dan menyimpan sedikit di dalam mata spiritual dewanya. Lu Tianyi menemukan bahwa pikirannya menjadi lebih lambat dan kekuatan dari mata jiwa es menjadi lebih kuat. Tekanan dari mata surga meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng menerima bantuan dari pohon menjulang Yao dan hanya dalam beberapa napas, jiwa Zhao Feng melampaui puncak normal True Lord Rangs.
Dalam hal kekuatan energi mental, Zhao Feng tidak terlalu jauh dari Lu Tianyi. Tentu saja, dalam hal tingkat energi mental yang nyata, Zhao Feng masih pada tahap akhir True Lord Rank. Semua ini adalah karena harta terbesar menara pohon Yao, jiwa esensi roh kayu. Bahkan penguasa di alam inti asal akan menemukan ini membantu. Selain itu, Zhao Feng telah menyerap, menyimpan, dan menggunakan lebih dari sepertiga roh jiwa esensi kayu dari awal hingga sekarang. Bab 434 Pertempuran Melintasi Udara. Reruntuhan Sein Ungu. Dalam area cabang yang padat penduduk, Zhao Feng tampaknya seperti cangkang tanpa jiwa. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi rambut birunya melambai di udara. Di sebelahnya adalah mayat darah perak dengan ekspresi buas. Auranya sebanding dengan tingkat awal True Lord Rank dan itu seperti penjaga yang setia. Namun, pada saat ini, mayat hantu darah True Lord Rank ini gemetar gelisah. Bahkan Tring Triao yang melindungi keduanya menghela nafas putus asa. Beberapa mil jauhnya, sosok Lu Tianyi yang sedikit gemuk dan malas menutup langkah demi langkah. Setiap gerakan dan tindakannya menyebabkan surga bumi Yuan Qi dalam beberapa ratus mil bersiul dan menyebabkan angin melolong. Setiap kali dia mengambil langkah, dia akan bergerak maju setengah mil. Tingkat Lu Tianyi telah melampaui pangkat dewa sejati yang normal dan semua orang yang hadir tercengang. Orang-orang dari sekte spiritual bulan murni mengangkat kepala mereka dengan bangga dengan harapan. Ye Yanyu berada di antara kelompok itu dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan broter Lu di sini, bahkan pohon meroket Yao tidak dapat melindungi Zhao Feng. Dalam hal kekuatan, saudara Lu tidak jauh berbeda dengan pohon menjulang Yao. Namun, pohon menjulang Yao terluka dan kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan pertempuran puncaknya dan memiliki cacat yang sangat jelas. Berpikir sampai di sini, Ye Yanyu menatap langit. Di awan, udara biru besar tampak dingin di bumi. Keberadaan Eye of Heaven membawa kegelisahan dan tekanan pada para murid dari 3 sekte. Bahkan True Lord Ranks merasa sulit untuk menolak Eye of Heaven. Tanpa sadar, Ye Yanyu merasa gelisah selama itu masih ada. Tiba-tiba, langkah Lu Tianyi berhenti dan melambat. Tekanan energi mental dan kedinginan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Para murid dari 3 sekte tersendat dan semua orang yang menatap mata merasakan dingin memasuki dunia energi mental mereka. Semua orang waspada, jangan melihat matanya, Qi Gui berseru dengan nada yang dalam. Pada titik ini, kekuatan yang ditampilkan Eye of Heaven adalah sesuatu yang hanya bisa dia pandangi dan orang yang berhadapan langsung dengan Eye of Heaven ini adalah Lu Tianyi. Jenius yang tersisa dari ketiga sekte hanya sedikit terpengaruh dan mereka beberapa mil jauhnya. Namun, bahkan True Lord Ranks normal saat itu tidak berani melihat mata surga di udara. Sebelum indera mereka dibatasi, para murid dari ketiga sekte bahkan tidak bisa melihat Zhao Feng dan satu-satunya hal yang mereka lihat adalah mata surga ini. Zhao Feng ini, bersembunyi di belakang tetapi dapat menggunakan metode ini untuk melawan para murid dari 3 sekte. Petik 2. Qi Gui menarik napas dalam-dalam. Untungnya, Zhao Feng tidak fokus pada mereka tetapi pada Lu Tianyi. Zhao Feng pada saat ini telah memperkuat jiwanya dan bahkan lebih kuat dari puncak normal True Lord Ranks. Pada saat kritis ini, pohon yang menjulang Yao mendukungnya tanpa batasan. Di bawah kondisi Eye of Heaven, mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan cepat menyerap jiwa esensi roh kayu dan membiarkan jiwanya meningkat dengan cepat. Nak, jangan biarkan aku mendekatimu. Lu Tianyi meraung saat niat membunuh muncul di mata bulan emasnya. Namun, pikiran dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke kolam yang membeku dan dia sangat lambat dan kaku. Setiap tindakannya akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Yang membuat Lu Tianyi marah adalah meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi, dia bahkan belum melihat seperti apa lawannya. Berkelahi di udara adalah kemampuan terbaik mata surga. Di mana saja mata spiritual Allah dapat melihat, mata surga dapat muncul. Pembunuhan orang-orang dari ribuan mil yang legendaris adalah kenyataan bagi Zhao Feng. Selain itu, mata rohani Tuhan penuh dengan metode yang tidak dapat dihadang. Para murid dari ketiga sekte di belakang melihat kemajuan Lu Tianyi dengan kaget. Dia akan mengambil langkah kemudian berhenti untuk sementara waktu saat dia perlahan mendekati pohon Yao yang menjulang tinggi. Ini adalah bentrokan kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah yang diambil Lu Tianyi, kemenangan menjadi satu langkah lebih dekat. Jika Lu Tianyi mendekat, aku tidak akan bisa melawan.
Kesadaran Zhao Feng ada di langit saat dia melihat ke bawah. Tingkat energi mentalnya baru saja mencapai tingkat di mana dia bisa melawan Lu Tianyi. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran, Lu Tianyi hampir memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di alam inti asal. Setidaknya wakil patriarki agama darah besi dan Grand Elder of the Imperial bukanlah lawannya. Begitu Lu Tianyi mendekat, Zhao Feng akan berada dalam bahaya. Untungnya, target Zhao Feng tidak melawan Lu Tianyi dan para murid dari 3 sekte. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk mendorong 100 murid dari 3 sekte kembali dan membunuh banyak dari 10 True Lord Ranks. Pergi, Zhao Feng memerintahkan mayat darah perak di sebelahnya untuk menyerbu keluar. Meskipun dia mencoba yang terbaik, Lu Tianyi masih semakin dekat. Ketika Lu Tianyi mendekati 100 hingga 200 meter, mayat hantu darah True Lord Rank berwarna perak keluar. Sial, bocah ini. Ekspresi Qigui sedikit jelek karena mayat hantu ini belum lama adalah miliknya. Melihat tuduhan mayat True Lord Rank, Lu Tianyi hanya samar-samar melihatnya dan tidak memasukkannya ke matanya. Meskipun dia dibatasi oleh mata jiwa es, pangkat dewa sejati yang normal masih bisa terbunuh oleh jentikan jari-jarinya. Eye of Illusion, mata surga tiba-tiba melepaskan gelombang energi mental ke udara. Lu Tianyi merasa seolah-olah mata surga meluas ke sisi lain dunia. Hati Lu Tianyi bergetar dan dia sekarang berdiri di daerah tanpa batas yang diisi dengan es. Penjara petir dan es menahannya dan rantai demi rantai mengikatnya saat tubuhnya terus membelit. Kamu itu Zhao Feng. Mata emas Lu Tianyi menyempit saat dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Bahkan sejak bentrokan pertama mereka, ini adalah pertama kalinya dia melihat lawan dan itu masih buram. Tidak ada yang tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi Lu Tianyi masih tidak bisa melihat wajah Zhao Feng. Ini berarti bahwa Lu Tianyi belum melihat Zhao Feng yang sebenarnya, tetapi lawannya tahu seperti apa tampangnya. Berpikir sampai di sini, Lu Tianyi merasakan betapa menakutkannya orang ini. Tidak heran dia bisa memaksa para murid dari 3 sekte untuk mundur dan 10 True Lord Ranks untuk bergabung. Istirahat, mata emas Lu Tianyi berkilauan saat gelombang niat tajam menerobos mata ilusi Zhao Feng. Sungguh niat energi mental yang kuat. Itu menerobos mata ilusi saya secara langsung. Petik 2. Zhao Feng tergerak saat dia melihat ke bawah. Dia hanya merasakan niat yang serupa dari Yu Tianhao. Meskipun niat energi mental Lu Tianyi tidak seunik Yu Tianhao, tingkat energi mental dan kultivasinya jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mayat darah perak mengalir ke arah Lu Tianyi. Garis menembak jiwa es. Sinar cahaya dingin menghantam Lu Tianyi. Huang, sosok Lu Tianyi sedikit gemetar ketika sinar kekuatan dingin yang kuat melesat ke dalam jiwanya. Di bawah kondisi Eye of Heaven, tingkat energi dan kekuatan mental Zhao Feng mencapai maksimum. Karena dukungan tanpa batas pohon Yao yang menjulang tinggi, Zhao Feng bisa bertahan hingga sekarang dan terus berjuang. Menyerang, hati Zhao Feng melompat. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mayat darah perak untuk menyerang Lu Tianyi. Pada saat ini, Lu Tianyi terkena garis penembakan jiwa es dan tubuhnya membeku, tidak bisa bereaksi. Mayat darah perak membuka mulutnya dan menggigit Lu Tianyi. Huang, ki emas samar dari roh sejati tiba-tiba terbuka dan mengirim mayat darah perak terbang. Retak. Salah satu lengan mayat itu patah dan tubuhnya hampir pecah menjadi 2. Bagaimana ini mungkin? Ia bahkan tidak bisa menembus ki dari perlindungan roh sejati. Petik 2. Hati Zhao Feng menjadi khusyuk. Lu Tianyi pertama kali dipenjara oleh Eye of Illusion untuk sesaat dan kemudian terkena Ice Soul Shooting Line dan kesempatan ini ditangkap dengan sempurna oleh mayat darah perak. Semua waktu ini ditangkap dengan sempurna oleh Zhao Feng tetapi dia tidak berpikir bahwa mayat darah perak itu bahkan tidak bisa menghancurkan ki pelindung roh sejati Lu Tianyi dan malah hampir pecah. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan pertempuran Lu Tianyi. Dia hampir mencapai level Origin Core Realm. Tidak heran dia bisa bertahan hidup dari kejaran binatang buas di Origin Core Realm. Menghancurkan, Lu Tianyi melambaikan tangannya dan mayat darah perak itu hancur berkeping-keping oleh kilatan bulan emas. Ledakan, mayat perak darah True Lord Rank hancur dan gelombang udara emas yang kuat menyapu segala sesuatu dalam radius 1 mil hingga 2 mil dan bahkan ke tempat Zhao Feng berada. Bajingan ini, menggunakan mayat hantu saya sebagai umpan meriam. Petik 2, Qigui di belakang menggertakkan giginya. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya.
Wajahnya pucat dan sedikit terguncang oleh embusan angin emas yang kuat. Zhao Feng tanpa ekspresi setelah kehilangan satu mayat hantu True Lord Reng. Ceng ceng, dua mayat racun perak gelap muncul di dekat Zhao Feng. Selain itu, kalajengking kecil seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Tubuhnya bertitik-titik, tetapi matanya merah dan dingin. Babak 435-436 istana berharga ungu Sein. Senyum Lu Tianyi langsung membeku dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah dia tersedak sesuatu. Para jenius dari ketiga sekte semua memandang dengan tak percaya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cambuk darah ular mistisnya dan menarik diri dari Lu Tianyi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seekor kucing bisa selamat dari ledakan kiroh sejati Lu Tianyi? Petik 2. Bahkan mereka yang berada di True Lord Reng akan mati. Bagaimana kucing kecil pencuri dan kalajengking muda itu menghilang kemudian muncul kembali? Petik 2. Orang-orang yang hadir tidak bisa mempercayai mata mereka. Beberapa saat sebelumnya, keduanya telah dibunuh oleh Kitian dari roh sejati Lu Tianyi dan sekarang keduanya muncul kembali. Kalajengking muda telah mewarisi garis keturunan kalajengking kuno dan itu adalah varian. Secara teoritis, racunnya dapat membunuh sebagian besar alam roh sejati dan pada kenyataannya, itu lebih merusak daripada yang dibayangkan. Jika kalajengking muda hanya mengambil darah dari Lu Tianyi, racun akan membutuhkan waktu untuk masuk ke tubuh yang terakhir. Namun, kalajengking muda telah masuk ke tubuh Lu Tianyi dan jika racun dilepaskan ke tubuh secara langsung, maka kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat dan akan bertindak secara instan. Jika hanya ini, maka itu tidak akan terlalu buruk karena kalajengking muda masih berbeda dengan kalajengking kuno yang sebenarnya dan Lu Tianyi telah setengah melangkah ke Origin Core Realm sehingga bisa menahan sebagian racun dari kalajengking. Namun, posisi kalajengking muda juga unik. Batuk-batuk. Salah satu tangan Lu Tianyi memegang tenggorokannya. Wajahnya meringis kesakitan dan butiran-butiran keringat turun dari wajahnya dan wajahnya menjadi hijau dan ungu. Sialan, kalajengking muda itu terjebak di tenggorokan saudara Lu. Beberapa murid dari sekte spiritual bulan murni berseru. Mendengar ini, semua jenius dari ketiga sekte tercengang. Organ dan tenggorokan adalah semua poin vital bagi kedua ahli di Real Spirit Realm dan Origin Core Realm. Setelah organ atau tenggorokan terluka kritis, bahkan mereka yang berada di True Lord Reng akan mati dan kalajengking muda ini benar-benar terjebak di tenggorokan Lu Tianyi. Pelepasan racun di tenggorokan lebih dari 10 kali lebih merusak daripada di kulit. Kakak Lu, ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia berubah menjadi seberkas cahaya bulan yang melaju ke arah Lu Tianyi. Sosok Lu Tianyi bergetar di udara dan matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Mati, dia berhasil mengedarkan kiroh sejati dan menyodorkan kucing pencuri itu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tampaknya siap untuk ini dan menghilang tanpa jejak. Mata di awan dipenuhi dengan ejekan. Garis menembak jiwa es. Eye of Heaven menembakkan sinar cahaya dingin yang mengenai tubuh Lu Tianyi. Dengan menggunakan kesempatan ini, kucing kecil pencuri itu menghilang ke cabang-cabang pohon menjulang Yao. Pekerjaan yang baik, kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya dan tersenyum samar dengan wajah pucat. Penampilan kucing pencuri kecil saat itu sangat menakjubkan dan itu memaksa Lu Tianyi ke dalam situasi hidup dan mati. Pada saat ini, racun di tubuh Lu Tianyi diaktifkan dan menyebabkan tubuhnya kejang. Kakak Lu, Ye Yanyu adalah yang pertama datang dan mendukung Lu Tianyi. Setelah itu, Zhuang Waner dan yang lainnya terbang dan mengelilingi Lu Tianyi. Lu Tianyi hanya bisa bertahan 2 hingga 3 napas sebelum pingsan. Mengikuti Li Hong, pangkat dewa sejati kedua dari sekte spiritual bulan murni pingsan dan kali ini pangkat dewa sejati terkuat, Lu Tianyi. Semua ini dilakukan oleh orang luar pemuda berambut biru. Zhao Feng, kamu membunuh begitu banyak murid termasuk Yu Luo dan bahkan saudara Li dan saudara Lu terluka. Sekte spiritual bulan murni tidak akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Ye Yanyu menggigit bibirnya begitu keras sehingga mulai berdarah dan wajahnya menjadi bengkok karena niat membunuh yang sangat besar. Namun, Ye Yanyu masih memegang pikirannya untuk memastikan dia tidak terpengaruh oleh garis keturunan mata Zhao Feng. Pada kenyataannya, bertarung selama ini telah menghabiskan sebagian besar energi Zhao Feng dan dia tidak berani menggunakan garis keturunannya secara berlebihan. Mata surga sudah ditarik kembali. Manusia, tampilan Anda mengejutkan saya.
Meskipun lebih dari separuh kayu roh esensi jiwa saya telah digunakan, saya masih beruntung bisa selamat. Petik 2. Pohon yang menjulang Yao menghela nafas. Setelah pertempuran sengit ini, Zhao Feng dan pohon merebut Yao telah menang. Pada saat ini, Weng gelombang-gelombang. Gemetar samar terdengar dari atas pohon menjulang Yao dan kabut seperti mimpi mulai mengembun di celah pohon menjulang Yao. Suara musik bergema di udara dan dalam beberapa napas saja sebuah istana ungu mulai terbentuk. Itu memancarkan cahaya yang menerangi langit dan awan. Itu, hati para jenius dari 3 sekte bergetar ketika mereka menatap istana ungu yang memadat. Reruntuhan istana berharga, tanah warisan The Saint Knight Purple Lord, The Ruins Treasure Palace. Para jenius semua mengungkapkan penampilan kegembiraan yang luar biasa. Huang. Kabut ungu turun dengan sempurna di celah pohon Yao yang menjulang tinggi dan seorang pemuda berambut biru yang jahat berdiri tepat di depan celah itu, yang merupakan pintu masuk istana suci orang suci ungu yang berharga. Ini semua rencana. 3 sekte melihat pemandangan ini dan ingin memuntahkan darah. Seolah-olah Zhao Feng sedang menunggu istana suci ungu yang berharga turun tepat di depannya. Sampai jumpa lagi. Senyum dingin muncul di mulut Zhao Feng saat sosoknya melewati kabut dan menghilang. Penampilan istana suci orang suci ungu sangat pendek. Cepat, Zhuang Wan'er adalah yang pertama terbang di udara dan masuk ke dalam kabut. Pada kenyataannya, reruntuhan istana berharga turun untuk melindungi pohon menjulang Yao dan itu tidak akan hilang. Melihat reruntuhan istana berharga turun, bagaimana jenius akan memiliki hati untuk menyerang pohon Yao yang menjulang tinggi? Mereka semua menyerbu menuju istana ungu suci yang berharga. Semua jenius menggunakan setiap detik yang mereka bisa dan terbang menuju istana dengan kecepatan tercepat mereka. Zhao Feng terus berjaga-jaga di sini dan mengulur waktu seolah-olah dia tahu istana suci ungu yang berharga akan turun. Mata Ye Yanyu menyala saat dia menebak. Turunnya Ruins Treasure Palace kali ini berbeda dari biasanya. Itu benar-benar mendarat di celah Training Tree Yao. Pertama-tama kita akan mengirim Brother Lu dan Brother Li kembali ke dunia luar dan membawa berita kepada para tetua dan kemudian kita akan memasuki reruntuhan istana yang berharga. Ye Yanyu memesan. Semua jenius memiliki token warisan masing-masing dan selama mereka menghancurkan token mereka, mereka akan dapat kembali ke dunia luar. Segera, Sekte Spiritual Bulan Murni membuat 2 orang jenius Lu Tianyi dan Li Hong pergi. Retak. Token warisan Lu Tianyi dan Li Hong rusak dan keduanya ditutupi oleh pusaran perak berkedip yang melahap mereka. Ada raja di alam Void God di luar. Brother Lu dan Brother Li mungkin bisa hidup. Petik 2. Hanya setelah melakukan semua ini, Ye Yanyu terbang menuju reruntuhan istana yang berharga. Untuk melindungi pohon Yao yang menjulang tinggi dan menghalangi cacat reruntuhan Sein Ungu, reruntuhan istana berharga tetap berada di tempat itu dan sekelompok jenius bergegas masuk. Ini mungkin pertama kali terjadi dalam sejarah. Dalam aula yang elegan dan megah, satu demi satu sosok muncul di aula. Mereka adalah para jenius dari 3 partai dan kebanyakan dari mereka berasal dari 3 sekte utama. Bocah itu tepat di depan kita. Seorang murid dari Blackcliff Palace melirik ke arah daerah utara di mana seorang pemuda berambut biru berdiri. Di bahu pemuda berambut biru itu ada kucing yang sedikit lebih besar dari telapak tangan dan ia membuka mulutnya dan tersenyum ke arah ketiga pihak. Manusia dan kucing ini jelas-jelas adalah Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Kalajengking muda belum mati. Petik 2. Zhao Feng bingung. Dia telah menandatangani kontrak darah dengan kalajengking muda dan jika yang terakhir mati, Zhao Feng akan bisa merasakannya. Dia telah menyerah pada kalajengking muda untuk mengalahkan Lu Tianyi. Zhao Feng berpikir bahwa kalajengking muda hampir pasti akan mati, tetapi pada saat ini, hubungan antara keduanya tiba-tiba menjadi sangat lemah. Ini adalah saat Lu Tianyi dan Li Hong meninggalkan reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng memiliki pikirannya sendiri dan mulai berpikir. Tepat pada saat ini, para jenius dari 3 sekte memasuki istana berharga reruntuhan dan melihat Zhao Feng tetapi Zhuang Wan'er, Qi Gui, dan teman-teman dipenuhi dengan waspada ketika mereka menyaksikan Zhao Feng tidak jauh dari sana. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka berhati-hati terhadap orang luar ini. Zhao Feng berdiri di tanah dan tidak peduli dengan mereka. Sebuah suara terdengar di benaknya, Zhao Feng, aku akan memberikan peta Ruins Treasure Palace kepadamu, ia memiliki semua cara untuk melewati bagian-bagian dan membuka mekanisme. Pemilik suara itu adalah Purple Saint Partial Spirit.
Sua, peta istana muncul di pikiran Zhao Feng dan di atasnya ada pintu masuk dan bagaimana mekanisme ditetapkan. The Ruins Treasure Palace memiliki 3 lantai. Lantai pertama, 10,000 Imagery Treasure Palace, berisi keterampilan, seni bela diri, geografi, dan warisan yang dikumpulkan oleh Purple Knight Saint Lord dari waktu ke waktu dan sebanding dengan warisan normal. Yang kedua adalah, Istana Berharga Legenda, yang berisi warisan atau senjata yang mewakili legenda. Lantai 3, Purple Knight Treasure Palace, berisi warisan Purple Knight Saint Lord dan Yu Fei ada di sana. Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk menyalin peta dan menerima banyak informasi. Indranya tidak terbatas di reruntuhan Sein Ungu dan mata spiritualnya bisa melihat melalui objek. Sekarang dia juga memiliki peta Ruins Treasure Palace dan mekanismenya. Bab 437 Void God Realm King. Pegunungan sebuah pulau di samudera tanpa batas. Ada 3 kekuatan yang tak terlukiskan yang seperti 3 bola cahaya suci yang tampaknya menekan para dewa dan setan di sini. Kerangka emas dipenuhi dengan udara kematian, perempuan berjubah bulan murni dan suci sementara udara hitam mengelilingi Raja Jalur Jahat. 3 Void God Realm Kings tampaknya telah mengunci surga bumi Yuan Qi di dekatnya dan tekanan dari jiwa menekan makhluk hidup di dekatnya. Seiring berjalannya waktu, layar di depan gunung mulai berubah dan semua ahli termasuk 3 raja di alam Dewa Void menatap gambar ngarai yang misterius. Perlahan tapi pasti, ekspresi dari 3 Dewa Void God menjadi serius. Penampilan Eye of Heaven mengubah ekspresi ketiga raja dan ketika Lu Tianyi tiba, para ahli yang hadir mulai menghiburnya. Namun, setelah pertempuran dengan Eye of Heaven dan kemampuan ajaib kucing kecil pencuri itu, tidak diketahui apakah Lu Tianyi masih hidup atau mati dan suasananya turun. Kucing kecil itu memiliki bakat pelarian spasial. Jika aku tidak salah dalam hal itu, kucing itu bersembunyi di dalam cincin interspatial Lu Tianyi. Kerangka emas dan Raja Jahat Pat saling memandang dengan terkejut. Bagaimanapun, keduanya berada di ranah Dewa Void dan memiliki dugaan hanya dengan melihat gambar yang buram. Lu Tianyi diracun dan kondisinya tidak diketahui. Wanita berjubah bulan telah mengerutkan alis dengan waspada. Meskipun Lu Tianyi bukan muridnya, bakat dan potensi Lu Tianyi jelas di antara yang teratas di sekte spiritual bulan murni. Itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte jika mereka kehilangan kejeniusan seperti itu. Kerangka emas dan jalan jahat King terkejut dan terguncang. Dalam bentrokan di ngarai misterius itu, sekte spiritual bulan murni telah kehilangan banyak True Lord Ranks dan korban jiwa dari Istana Setan Bulan dan Istana Blackcliff lebih sedikit. Setelah beberapa saat, gambar layar tiba-tiba menjadi buram dan bengkok. Reruntuhan istana berharga. Beberapa ahli yang hadir berseru. Ruins Treasure Palace telah mendarat tepat di tempat Zhao Feng berada. Segera setelah itu, Sua, Lu Tianyi dan Li Hong dikirim kembali ke dunia luar ke udara di atas pegunungan. Ekspresi wanita berjubah bulan berubah saat dia melihat Lu Tianyi dan Li Hong. Sudah jelas bahwa situasi 2 True Lord Ranks membuatnya bahkan merasa sedikit merepotkan. Selamatkan Tianyi dulu. Perempuan berjubah bulan dengan ringan melambaikan tangannya dan lengkungan cahaya bulan perak yang cemerlang menyelimuti Lu Tianyi. Gelombang. Lu Tianyi mengerang kesakitan meskipun dia tidak sadar. Langsung setelah itu, seekor kalajengking muda seukuran telapak tangan tertahan dalam cahaya sinar bulan perak dan mendarat di bulan berjubah tangan wanita. Siapa yang tahu metode apa yang digunakan Bibi Dewi berjubah bulan untuk mengeluarkan kalajengking yang tercekat di tenggorokan Lu Tianyi? Kalajengking muda ini adalah binatang variasi kuno yang langka. Wanita berjubah bulan membatasi kalajengking muda itu lalu mengeluarkan botol kristal dan membuang setetes cairan ke tubuh Lu Tianyi. Cairan pembersih roh suci. Kerangka emas dan jalan jahat King sedikit tergerak. Setelah menggunakan cairan pembersih roh suci, racun di tubuh Lu Tianyi segera dihapus dan dia lolos dari ancaman kematian. Ketika Lu Tianyi bangun, dia menceritakan situasinya dengan rinci. Jika saya tidak salah, maka Zhao Feng tahu kapan reruntuhan Treasure Palace akan turun. Sepertinya situasi terburuk telah terjadi. Roh suci Sein Ungu telah memilih seorang pewaris. Petik 2. Pewaris itu jelas orang luar. Ekspresi dari 3 Void God Realm Kings menjadi lebih dan lebih khusyuk. Zhao Feng jelas bukan pewaris reruntuhan Sein Ungu karena ia tidak memasuki istana terlebih dahulu dan telah menunggu lama. Tidak sulit menebak bahwa Zhao Feng membantu pewaris reruntuhan dan mengkonsolidasikan cacat reruntuhan.
Hasil terburuk adalah bahwa Purple Saint Ruins akan beralih pemilik. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Jika pewaris tidak dapat menerobos ke asal Core Realm dalam waktu puluhan tahun, maka mereka tidak bisa benar-benar mengendalikan reruntuhan. Kerangka emas berkata dalam-dalam, setelah semua, reruntuhan Saint Ungu adalah dimensi tunggal dan kultivator True Spirit Realm tidak akan dapat sepenuhnya memperbaiki dan mengendalikannya bahkan dengan bantuan roh parsial Ungu Saint. Itu benar. 3 sekte kita hanya perlu mencoba dan membuang energi Purple Saint Partial Spirit dan setelah semua energinya habis, kita dapat menyerang reruntuhan Saint Purple tanpa kesulitan. Pria dari jalan jahat tersenyum. 3 raja sudah merasakan perubahan reruntuhan Saint Ungu dan memiliki dugaan mereka sendiri yang tidak terlalu jauh dari kebenaran. Peluang peringkat Mystic True yang sangat kecil mencapai Origin Core Realm dalam waktu 10 tahun sangat rendah. Bahkan Lutianyi sekte saya tidak bisa melakukannya. Perempuan berjubah bulan tersenyum samar. Perbedaan antara alam roh sejati dan alam inti asal adalah seperti jurang yang memisahkan langit dan bumi. Sebagai contoh, Canopy Great Countries 8 kekuatan utama memiliki banyak ahli realm spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa True Lord Ranks, tetapi bahkan negara sebesar ini tidak menghasilkan Origin Core Realm dalam 100 tahun terakhir. Dari sini, orang bisa melihat kesulitannya. Bahkan di Sekte 2 bintang yang legendaris, jumlah Origin Core Realm sedikit dan kelahiran siapapun layak untuk dirayakan. Lebih jauh lagi, ini tidak seperti kita tidak memiliki jejak juga. Mata bulan berjubah Dewi bersinar. Oh, 2 raja lainnya di Void God Realm berbalik ke arah Bibi berjubah Dewi Bulan. Bibi berjubah Dewi Bulan tidak mengatakan apa-apa dan malah mengangkat kalajengking muda. Jadi begitulah adanya. Kerangka emas dan jalan jahat raja mengerti. Jejaknya adalah kalajengking muda. Karena itu adalah hewan peliharaan spiritual Zhao Feng. Keduanya memiliki hubungan di antara mereka. Binatang variasi kuno ini akan dimunculkan oleh sekte spiritual bulan murni. Semakin kuat itu, semakin kuat hubungannya dengan Zhao Feng itu. Ketika indranya cukup kuat, kita bahkan bisa mendeteksi keberadaannya. Petik 2. Dewi Bulan berjubah berkata dan menyingkirkan kalajengking muda. Pada saat yang sama, di sebuah aula elegan di dalam Purple Saint Ruins, Zhao Feng dan para murid dari ketiga sekte semua tiba. Para murid waspada terhadap Zhao Feng dan tidak menyerangnya. Pada kenyataannya, setelah pertempuran, Zhao Feng telah menghabiskan banyak energi dan tidak berani menggunakan mata spiritual Tuhan secara berlebihan. Dalam dimensi mata kirinya, kolam pembekuan telah membentang hingga 9 meter dan mencapai kemacetan. Zhao Feng merasakan bahwa begitu kolam pembekuan melewati tanda 10 meter mata spiritual Tuhan mungkin mengalami perubahan lain dan Zhao Feng tidak bisa membayangkan perubahan apa yang akan terjadi. Sua, The Yin Shadow Cloak mengepak dan sosok Zhao Feng menghilang. Hanya Zhuang Waner dan sejumlah kecil pangeran sejati mampu samar-samar melihat kemana Zhao Feng pergi. Bahkan jika Zhao Feng ini tidak menggunakan garis keturunan matanya, kekuatannya lebih kuat dari True Lord Ranks normal. Para murid dari 3 sekte menghela nafas. Semua orang bertindak sesuai keinginan mereka. Angka-angka Zhuang Waner menyala dan dia menuju ke pintu keluar utara. Targetnya adalah Zhao Feng. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan hanya karena insting tetapi juga analisisnya. Mengikuti Zhao Feng, mungkin menghasilkan manfaat yang tidak terduga. Cewek ini mengikutiku dan tidak membiarkanku pergi. Dia sama sekali tidak memiliki tanda niat membunuh. Petik 2. Zhao Feng bergerak melalui aula kompleks dengan mengikuti peta istana berharga ungu Santo tetapi dia masih tidak bisa menyingkirkan Zhuang Waner. Kekuatan Zhuang Waner sebanding dengan kekuatan Ye Yanyu dan dia lebih kuat dari wakil patriark agama darah besi. Tanpa jiwa esensi roh kayu, Zhao Feng tidak berani terlalu sering menggunakan mata spiritual Tuhan dan kekuatan pertempurannya tidak cukup untuk mengalahkannya. Segera setelah Zhao Feng dan Zhuang Waner menghilang, Ye Yanyu melangkah ke Purple Saint Treasure Palace. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak jenius memasuki Purple Saint Treasure Palace. Mereka tidak hanya dari 3 sekte tetapi juga jenius dari klan lain yang merupakan bawahan dari 3 sekte. Bahkan 3 Void God Realm Kings tidak bisa melihat situasi di dalam Purple Saint Treasure Palace. Beberapa hari kemudian, Sua-Sua, 2 jenius dari 3 pihak keluar dari Purple Saint Treasure Palace. Begitu mereka dikirim keluar dari Purple Saint Treasure Palace, mereka akan keluar dari reruntuhan. Para jenius ini cemberut dan kecewa. Ruins Treasure Palace dipecah menjadi 3 lantai.
Sebagian besar jenius hanya bergerak di lantai 10,000 Imagery, yang merupakan lantai pertama. Jika mereka bisa menemukan warisan yang cocok, 10.000 citra berharga istana juga penuh dengan kekayaan. 10.000 pencitraan berarti bahwa siapapun dapat menemukan warisan yang cocok. Di dunia luar, di pegunungan, sua-sua, 1 atau 2 orang jenius sesekali akan dikirim. Jumlah orang yang telah memasuki Ruins Treasure Palace kali ini lebih dari 100 kali terakhir karena perubahan. 3 raja di Void God Realm mengamati dengan cermat perubahan di reruntuhan Sein Ungu dan hampir sepenuhnya yakin bahwa reruntuhan Sein Ungu memiliki pewaris yang menyempurnakan ruang ini. Ketika seorang jenius keluar, 3 Void God Realm King akan menanyai mereka tetapi tidak ada dari mereka yang melihat Zhao Feng setelah memasuki Ruins Treasure Palace. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Reruntuhan Sein Ungu akan segera berakhir dan sebagian besar jenius dari 3 sekte telah dikirim. Hanya Ye Yanyu, Zhuang Wan'er dan sejumlah kecil jenius, serta Zhao Feng, belum dikirim. Jika Zhao Feng dikirim, akankah dia muncul di Kepulauan Tianlu atau kembali ke tempat asalnya? Petik 2. Bibi berjubah Dewi Bulan tiba-tiba berpikir. Setelah semua, para jenius memasuki reruntuhan Sein Ungu semua memiliki token warisan masing-masing sedangkan Zhao Feng tidak. Pada titik waktu ini, benua bunga biru, pengumpulan naga suci-suci. 2 bulan telah berlalu dan kilatan cahaya sesekali akan muncul di arena, mewakili kembalinya seorang jenius tertentu. Weng gelombang-gelombang. Pada contoh tertentu, pintu biru tua muncul di awan. Ini aura warisan legasi surga. 9 penguasa dan ahli dari benua berseru. Sua, seorang pemuda melangkah keluar dari pintu Heaven Legacy Inheritance. Kultivasinya telah mencapai tahap awal True Lord Rank. Yu Tianhao. Kekacauan pecah di antara para penonton, tetapi para tetua klan 10.000 asal memiliki ekspresi buruk karena Xin Wuheng juga telah memasuki warisan-warisan surga tetapi yang terakhir tidak keluar. Bab 438 Akhir Warisan. Penampilan Yu Tianhao menarik perhatian seluruh Secret True Dragon Gathering. Dia telah memasuki warisan-warisan surga yang paling kuno dan misterius. Selain itu, Yu Tianhao adalah keajaiban yang telah menekan 2 Secret True Dragon Gathering yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa memindahkan posisinya dan hanya beberapa seperti Zhao Feng yang memiliki kemampuan untuk melawannya. Warisan-warisan surga memang layak untuk memenuhi namanya. Hanya dalam 2 bulan, Yu Tianhao menerobos dari puncak True Mystic Rank ke tingkat awal True Lord Rank. Petik 2. Kekuatan Yu Tianhao tidak bisa diukur dan mungkin lebih kuat dari Lord True Ranks dari generasi yang lebih tua. Para ahli generasi yang lebih tua merasakan perubahan drastis dalam aura Yu Tianhao. Mata Yu Tianhao cerah dan tampak menonjol di antara langit. Niat kuat darinya bahkan membuat pangkat Lord benar lainnya tidak dapat menatap langsung padanya. 9 penguasa aliansi suci memandang penuh harap ke arah Yu Tianhao. Bahkan penguasa ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk memasuki warisan-warisan surga di masa mereka. Tianhao telah menekan budidayanya sebelum Secret True Dragon Gathering jadi hanya kejutan kecil baginya untuk mencapai tahap awal True Lord Rank. Sovereign Yu Xingchen tersenyum dan melintas di depan Yu Tianhao. Kemajuan dalam kultivasi ini tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang bisa memasuki warisan-warisan surga jelas tidak mungkin normal. Tianhao, ini sudah merupakan keberuntungan bagimu untuk kembali dengan selamat dari warisan-warisan surga. Apa manfaat lain yang Anda dapatkan? Petik 2. Yu Xingchen sangat peduli dengan hadiah Yu Tianhao. Ada 3 penghargaan utama yang bisa didapat seseorang dari kembali dari warisan. Yang pertama adalah keterampilan warisan yang berasal dari warisan atau ahli tertentu. Yang kedua adalah senjata dan sumber daya yang mungkin punah di benua bunga Azure. Yang ketiga adalah pertemuan unik yang dapat meningkatkan kekuatan, bakat, dan kultivasi seseorang. Weng gelombang-gelombang. Setelah mengatakan ini, kabut misterius dilepaskan dari Sovereign Yu Xingchen yang menyelimuti Yu Tianhao dan dirinya sendiri. Di bawah cahaya misterius ini, bahkan penguasa lain merasa sulit untuk mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Mereka yang menonton hanya bisa melihat Yu Tianhao berbicara dengan ayahnya tetapi bahkan sosok mereka buram. Namun, kegembiraan dari waktu ke waktu di wajah Sovereign Yu Xingchen membuat orang lain yakin bahwa Yu Tianhao telah menerima banyak manfaat dari warisan-warisan surga. Setiap kali warisan-warisan surga turun, situasi benua akan berubah.
Untuk dapat kembali dengan sukses dari Heaven's Legacy Inheritance memungkinkan Yu Tianhao untuk menuliskan stroke dalam buku-buku sejarah. Petik 2. Wakil Raja Kulit Berkulit Perunggu Raksasa itu memuji dan berharap di wajahnya. So. Tepat pada saat ini beberapa tokoh dari klan 10.000 asal mendekati Yu Xingchen dan perusahaan. Ekspresi Yu Xingchen jatuh dan aura besar dilepaskan darinya yang membuat para ahli True Lord Rank dari klan 10.000 asal tidak bisa bernapas. Sovereign, harap tenang. Kami adalah sesepuh dari klan 10.000 asal dari benua utara dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yu Tianhao. Petik 2. Setengah langkah ahli Origin Core Realm berkata dengan hormat. 10.000 klan asal. Yu Xingchen mengucapkan kata-kata ini dengan ringan dan merasa bahwa nama ini agak akrab dan ekspresinya melembut seolah dia ingat seorang ahli klan masa lalu ini. Status 10.000 asal klan hanya di bawah klan surgawi Yuan di benua utara. Tanpa berpikir, Yu Xingchen dan Yu Tianhao bisa menebak bahwa klan 10.000 asal ingin tahu keberadaan Xin Wuheng. Orang lain yang telah memasuki warisan-warisan surga adalah Xin Wuheng. Aku hanya melihat Xin Wuheng sekali dalam warisan dan tidak tahu kemana dia pergi. Yu Tianhao berkata, dia telah berdebat dengan Xin Wuheng sebelumnya dan yang terakhir merasa misterius. Satu-satunya hal adalah bahwa para jenius yang telah memasuki warisan-warisan surga tidak terbatas pada benua bunga Azure dan mungkin berasal dari dunia luar. Mendengar jawaban Yu Tianhao, ekspresi para tetua klan 10.000 asal redup. Jika yang masuk warisan tidak keluar, kemungkinan besar ada kecelakaan. Xin Wuheng sangat mungkin telah jatuh. Yu Tianhao tidak menahan apapun. Ekspresi orang-orang dari klan 10.000 asal menjadi lebih buruk dan dipenuhi dengan kekalahan. Tapi dari yang aku tahu, ada kemungkinan kecil lain, para jenius yang memasuki warisan-warisan surga memiliki sedikit peluang untuk memasuki warisan cabang warisan surga tingkat tinggi. Yu Tianhao berkata perlahan. Warisan-warisan langit terpecah menjadi warisan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh pada setiap bagian tanah. Tentu saja, kemungkinan yang dibicarakan Yu Tianhao sangat kecil dan hanya muncul dalam legenda. Setidaknya dalam sejarah benua bunga Azure, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua dari klan 10.000 asal sedikit berharap tetapi jelas tidak memiliki banyak harapan dan dikalahkan. Secret True Dragon Gathering. Sekitar 2 bulan periode para jenius naga sejati kembali dari warisan. Hanya sebagian jenius yang kembali dari warisan yang sama. Yang lain pernah mengalami kecelakaan di sana. Sekitar 2,5 bulan, keajaiban luar biasa si Cheng Tian, Dewi Bingwei, Tantai Lanyu semuanya muncul dan telah berkembang dengan baik. Di antara mereka, Dewi Bingwei telah menembus ke True Lord Rank dan kemajuannya hanya di bawah Yu Tianhao. Warisan legenda surga dan warisan es mistik semuanya telah berakhir. Tidak lama setelah Chang Yuyue kembali dari Seven Sword Inheritance dengan aura tajam. Kultivasinya mendekat pada True Lord Rank dan pedangnya bahkan membuat peringkat True Lord lainnya merasa tertekan. Dalam catatan benua bunga Azure, warisan 7 pedang hanya berada di peringkat di bawah warisan-warisan surga dan pedang Sein Ye Wuxi telah memasukinya. Setelah sekitar 3 bulan, semua warisan yang terhubung ke benua bunga Azure telah berakhir. Sekitar setengah dari jenius telah kembali termasuk Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunzi dari Canopy Great Country. Namun, Zhao Feng dan Liu Qinxin belum pernah kembali. Qinxin, di sudut suci naga suci berkumpul alis danau kota Flooding berkerut dan penuh kekhawatiran. Warisan yang dimasuki Liu Qinxin bukanlah warisan utama tetapi, warisan Sky Sein Qin, yang unik yang sangat langka. Dia adalah satu-satunya dari Secret True Dragon Gathering yang telah memasuki warisan ini. Liu Qinxin tidak menonjol di antara 100 jenius naga sejati sehingga penguasa aliansi suci tidak terlalu memperhatikannya. Dia kemungkinan besar dilanda kesialan. Hampir semua warisan telah berakhir. Namun, warisan yang tidak diketahui yang dimasukkan oleh Zhao Feng dan Zhao Yufei masih belum memiliki tanda-tanda berita apapun. Petik 2. Penguasa aliansi suci menempatkan sangat penting dalam hal ini. Warisan yang tidak diketahui yang telah mereka masuki jelas memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada warisan cabang Heaven's Legacy. Namun, hampir 3 bulan telah berlalu dan Zhao Feng dan Zhao Yufei belum kembali. Dengan garis keturunan mata Zhao Feng, kemampuannya untuk bertahan hidup harus sangat tinggi. Para penguasa mulai berdiskusi. Zhao Feng adalah Raja Kuda Hitam dalam pengumpulan naga suci-suci dan keajaiban luar biasa baru ini.
Namun, Raja Kuda Hitam ini belum kembali dari warisan yang tidak diketahui setelah sekian lama. Zhao Feng, apakah keajaiban Anda berakhir di sini? Petik 2. Deputi Leluhur Agama Darah Besi bergumam. Dia telah menyaksikan pertumbuhan dan kebangkitan Zhao Feng. Dia tidak percaya Zhao Feng akan mati dengan mudah. Bahkan penguasa percaya pada kemampuan Zhao Feng untuk bertahan hidup. Meskipun Zhao Feng yang memiliki mata spiritual Tuhan mungkin tidak bisa mengalahkan Yu Tianhao dalam perkelahian, naluri kelangsungan hidupnya jelas lebih kuat. Dari 5 keajaiban luar biasa, hanya Zhao Feng belum kembali. Para penguasa dari Aliansi Suci dan para ahli dari benua semua peduli tentang ini. Sepertinya Zhao Feng ini hanya bintang sesaat yang terlintas dalam sejarah benua ini. Para ahli dari generasi yang lebih tua menghela nafas ringan. Mereka telah menyaksikan terlalu banyak naik dan turun dan melihat banyak jenius yang cemerlang jatuh. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang tersisa di Secret True Dragon Gathering. Perjamuan yang ramai beberapa bulan yang lalu sudah mulai dingin. Pada akhirnya hanya beberapa seperti Tuan Kota Danau Banjir, Wakil Patriark Darah Besi dan kawan-kawan tidak pergi. Zhao Feng, Liu Qinxin dan Xin Wuheng belum kembali. Sepertinya Yu Fei juga mengalami kemalangan. Eselon atas dari klan surgawi menghela napas. Bagaimana ini mungkin? Yu Fei memiliki garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno. Petik 2. Baiyun Dao yang berdaulat dari klan surgawi dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia adalah Tuan Zhao Yu Fei dan penuh harap dan percaya diri dengan murid-muridnya dan menjaga rahasia di hati. Namun, setelah sekian lama pengumpulan naga suci-suci telah berakhir tetapi Zhao Yu Fei belum kembali. Grand Elder, pengumpulan naga suci-suci telah berakhir. Bolehkah saya bertanya kapan Anda akan kembali? Petik 2. Setengah langkah penatua asal inti alam dari klan surgawi bertanya dengan hormat. Kamu bisa kembali dulu. Saya akan menunggu beberapa hari lagi. Petik 2. Baiyun Dao menutup matanya dan melambaikan tangannya. Di antara orang-orang dari klan surgawi Yuan, Mo Tianyi hendak mengatakan sesuatu tetapi mendesah dalam hatinya. Zhao Feng, Sister Yu Fei, saya tidak berpikir bahwa kalian berdua akan hilang dalam warisan yang tidak diketahui ini. Hingga kini, tidak ada yang percaya bahwa Zhao Feng atau Zhao Yufei akan kembali. Benua Bunga Azure memahami warisan-warisan surga dan 7 warisan pedang sampai tingkat tertentu, tetapi tidak ada yang tahu betapa berbahayanya warisan yang dimasuki Zhao Feng dan Zhao Yufei. Baiyun Dao Sovereign, saya minta maaf atas kerugian Anda. Salah satu penguasa menggelengkan kepala mereka. Wakil Patriark, kapan kita kembali ke negara besar? Zhao Feng itu mungkin sudah. Petik 2. Seorang pelindung agama darah besi bertanya. Mari kita tunggu 3 hari lagi.